dengan tema lingkungan sehat, lingkungan bersih dan sehat. Di situ kita akan membedakan lingkungan bersih dan kotor, manfaat lingkungan bersih, ciri-ciri lingkungan bersih, dan penyebab lingkungan kotor. Sebelum belajar, kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Coba ibu akan sebutkan salah satu nama kalian. Abdullah Hanif, acungkan tangannya. Abdullah Hanif, Muhammad Fauzan, Indah, Dirga, Nah, sekarang kita akan memasuki materi. Kalian tahu perbedaan lingkungan bersih dan kotor? Dari sini mana yang menggambarkan lingkungan bersih dan mana yang menggambarkan lingkungan kotor? Yang kiri atau yang kanan? Kalau yang kanan berarti sebelah sana, yang kiri sebelah sini. Yang bersih sebelah mana? Kanan. Yang kiri? Yang kotor? Kiri. Sebelah kiri. Apa perbedaan dari dua gambar tersebut? Ada apa yang menyebabkan satu gambar bersih, satu gambar kotor? Di gambar yang kanan ada apa? Tong sampah saja. Di gambar kiri sampah. Banyak sekali sampah berserakan ya. Di tong sampahnya penuh, di halamannya berserakan. Nah, itu salah satu penyebab lingkungan kotor. Apakah lingkungan kotor tersebut akan menyebabkan sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Makanya kita harus punya kesadaran diri untuk menjaga lingkungan, baik itu di luar, baik itu di sekolah ataupun di rumah, dimanapun kita harus menjaga kebersihan. Apalagi di sekolah, kita setiap hari berada di sekolah. Di sekolah kita habis jajan, buang ke tempat sampah plastik ataupun sampah kertas, sampah bekas buku, bekas kalian membuat kerajinan harus dibuang lagi ke tempat sampah. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, lingkungan akan kotor, banyak penyakit. Pasti rentan terhadap diri kita. Banyak penyakit yang berasal dari lingkungan kotor. Salah satunya ada yang tahu penyakit yang disebabkan dari lingkungan kotor? Yang tahu? Ada DBD, ada dari yang nyamuk, kan misalkan ada genangan, si sampah yang banyak menumpuk di genangan itu kan banyak, jadi mempet. Nah, si air yang nggak keluar itu nanti tumbuh jentik-jentik. Kalau udah banyak jentik-jentik, nanti menyebar ke diri kita, nanti sakit. Kalau udah sakit, enak atau tidak? Tidak enak. Makanya kita harus menjaga lingkungan. Aku akan menunjukkan video tentang kebersihan. Coba perhatikan. Bersih sehat. Kira-kira lingkungan bersih dan sehat. Ini video pembelajaran backpack kecil. Dalam video kali ini kita akan membahas lingkungan bersih dan sehat. Apakah ada yang tahu apa itu lingkungan bersih dan sehat? Nah, ada yang tahu lingkungan bersih dan sehat? Apa sih lingkungan bersih dan sehat? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, mari kita lanjutkan. Kira-kira apa ya? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak video ini. Let's go! Lingkungan bersih dan sehat adalah lingkungan yang tidak terdapat banyak sampah atau kotoran. Lingkungan yang bersih sudah pasti merupakan lingkungan yang sehat. Begitupun sebaliknya, lingkungan yang sehat sudah pasti terjaga kebersihannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri lingkungan bersih dan juga sehat. Di sini terdapat dua gambar. Dalam dua gambar ini menunjukkan hal yang berbeda. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan adanya lingkungan bersih dan sehat? Nah, mana menggambarkan lingkungan bersih dan sehat? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Nomor 1. Kalian udah tahu perbedaannya itu. Gambar 1 atau gambar 2? Gimana kira-kira?
didapatkan apabila berada di lingkungan yang terjaga kebersihan dan kesehatannya. Manfaatnya itu adalah lingkungan menjadi lebih indah untuk dipandang, kualitas udara yang ada menjadi lebih baik, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat terhindar dari berbagai macam penyakit, dan kita dapat lebih nyaman untuk berada di lingkungan tersebut. Contohnya, apabila lingkungan sekolah dan lingkungan kita bersih dan sehat, pasti kita akan lebih nyaman untuk belajar. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat mencegah datangnya berbagai penyakit, apalagi saat berada di tengah pandemi virus corona seperti sekarang. Kita harus selalu menjaga. Sampai situ saja. Nah, di situ ada pengertian lingkungan bersih dan sehat, ada ciri-ciri, ada manfaat. Coba ibu tanya, ada yang masih ingat salah satu ciri-ciri lingkungan bersih dan sehat? Apa? Yang bersih dari kotoran dan sampah. Ciri-cirinya apa? Ya benar, pengertiannya. Ciri-cirinya sama seperti tidak jauh. Terus manfaatnya, ada yang tahu? Masih ingat barusan dari manfaat dari lingkungan bersih dan sehat apa? Manfaatnya kita bisa terjaga dari penyakit. Nah, itu salah satunya seperti yang ibu jelaskan tadi. Banyak sekali manfaat lingkungan bersih dan sehat. Tidak hanya nyaman, tapi kita juga terjaga dari penyakit. Nah, coba sekarang dalam satu kelompok bikin satu pertanyaan tentang lingkungan bersih dan kotor. Sudah semuanya? Coba ibu akan bacakan dari kelompok ini dulu. Apa manfaat lingkungan bersih dan sehat? Ada yang mau menjawab? Apa manfaat lingkungan bersih dan sehat? Yang mau menjawab yuk. Ada kemungkinan terhindar dari penyakit. Berikutnya ibu akan menjawab membacakan soal dari kelompok ini. Apa yang akan terjadi jika kita membuang sampah sembarangan? Ada yang mau menjawab? Kenapa? Sampah akan berserakan di mana? Kita lanjut kelompok yang ini. Coba ibu bacakan. Mengapa lingkungan tidak boleh kotor? Ada yang mau menjawab? Lanjut ke kelompok kedua. Apa manfaat lingkungan menjadi sehat dan bersih? Kita sekarang akan menuliskan. Di sini yang tadi ibu bilang lingkungan bersih dan sehat. Nah, ibu sudah kasihkan kertas yang tadi ini. Dibaca dulu lingkungan bersih dan sehat. Lalu diskusikan bersama kelompokmu. Jawab pertanyaan berikut. Yang ini tuliskan 3 ciri-ciri lingkungan bersih dan sehat. Terus 3 akibat lingkungan kotor. Lalu 5 cara menjaga lingkungan sekolah dan terakhir kesimpulan. Nah, yang itu dibaca dulu bersama-sama. Lalu kalian tulis jawabannya di sini.
Satu ciri-ciri, tiga ciri-cirinya yang kalian suka diskusikan, yang lainnya dengerin. Tumbuhan hijau dan tidak ada sampah yang berserakan. Coba kelompok 4, apa ya? Kelompok 4 diskusikan ciri-cirinya, apakah sama atau beda? Ciri-cirinya, masih ciri-ciri. Ya, terus? Lingkungan menjadi ramah Ya. dan tubuh kita akan selalu sehat. Nah, itu kalian semua sudah benar dalam menuliskan ciri-ciri lingkungan bersih dan sehat. Seperti udara segar. Ya. Yang kedua adalah akibat lingkungan kotor. Dimulai dari kelompok 4 dulu, bacakan lingkungan kotor. Juga bisa terserang penyakit. Ya. Jadi selokan yang tergenang kotor bisa menjadi sarang kuman. Ya. Menyebabkan udara tidak bersih. Nah, yang terakhir, sebutkan 5 manfaat lingkungan bersih. Coba dimulai dari kelompok 3 dulu. Buang sampah pada tempatnya. Ya. Menjaga kebersihan sekolah. Piket bersama setiap hari. Ya. Memungut sampah yang berserakan. Mencegah adanya genangan air. Nah, boleh kok. Nah, kalian semua sudah bagus dalam menyatakan manfaat menjaga lingkungan. Coba ibu ingin tahu bagaimana cara menjaga kebersihan di rumah, tidak hanya di sekolah, di rumah. Apa yang harus dilakukan menjaga kebersihan di rumah? Ini tempat masing-masing. Soal biasanya mudah sekali. Diberi tanda silang. Di sini ada 5 soal PG, pilihan ganda yang harus kalian catat, A, B atau C, A, B, C atau D. Yang 3-nya kalian tulis esainya. Kalian tulis jawabannya di bawahnya saja. Semuanya berarti alhamdulillah sudah selesai semua. Nah, kesimpulannya hari ini kita belajar tentang apa saja? Lingkungan bersih dan kotor. Perbedaan lingkungan bersih dan kotor. Terus manfaat. Ada yang masih ingat manfaat lingkungan bersih apa aja? Mencegah banjir. Terus manfaatnya terhindar dari ciri-ciri lingkungan bersih, tidak adanya sampah yang berserakan. Terus